mati kecil, mati sedang, atau mati besar. Mati kecil lalu hidup. Hakikatnya ketika orang hidup ruhnya keluar, dia tidak tahu apa-apa lagi. Jadi kalau kita nak dicubit tak terasa. Begitu orang mati. Ada yang mati sedang kematian itu. Hakikatnya bukan mati tapi pindah alam dari alam dunia menuju alam kubur dan akan melanjutkan dan alam-alam yang lain. Manusia ini termasuk makhluk khulud yang kekal. Imam janda wa imam sa'ir, ada sebagian kekal di surga dan sebagian kekal di neraka. Akan pernah mati, yaitu termasuk namanya makhluk manusia. Nah, cuma berpindah-pindah baik. Pertama dari alam ruh, Allah katakan Allah birabbikum. Allah saksikan ketika alastu birabbikum, apakah itu Tuhan kalian? Maka seluruh ruh serentaknya qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi bahwa kami ini menyaksikan kalau ada Tuhan kalian, Rabb kami. Nah, kalau saya itu kata Allah kumpulan kayak kapunci kayak nah, di dunia ini masih mengakui sebagai Tuhan. Ketika manusia ini di dunia ini, namanya dunia ini darul intihar, tempat ujian. Betul tak kenyataan ketika dia di dalam ruh mengakui Allah sebagai Tuhan ini? Nah, sebagian ketika manusia ini di dunia ini gagal, ada yang Tuhan ke ataunya Tuhan ke kedudukannya, ada yang Tuhan ke pekerjaannya, sehingga lupa dengan Allah. Maksudnya lupa dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia balik kepada Allah, khusranan mubinan, bagi ada orang yang rugi-rugiannya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pindah. Nah, yang ketiga mati yang parah nih, mati yang besar sama nih. Mati apa? Matinya hati seseorang. Kenapa mati hati? Tidak tergerak lagi dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan alhamdulillah benci dengan orang buat kebaikan. Ini berarti salah satu tandanya wong mati hati. Ya. Jadi wong kebaikan itu bencinya, jadi alasan kamu ni alasan itu ni nak buat. Contohnya bukan ini tidak semestinya itu agak ngomongin bibinya hati kan kita ringan dan banyak masalah. Sebagai satu contoh, kalau dengar cucingan senang ya, tapi kalau dengar mau ngaji kamu ini senang. Kalau dengar diskusi, buat senang gitu. Terus aku ini lagi. Tapi kalau dengar mau ngaji bisa dikit ini salah satu contoh, bukan berarti itu dan banyak lagi kebaikan itu. Bila mati hati itu katanya tidak ada gerak lagi untuk kebaikan sedikit. Bahkan melihat kebaikan itu rasanya cak mana, cak bencinya kan? Cak benci. Sebaiknya melihat kemaksiatan, cak senangnya. Nauzubillah. Sampai cak ini, nah wong yang mati ini ya tidak bisa dihidupkan kecuali Allah yang menghidupkannya. Tidak bisa yaitu. Baik dalam Al-Quran summung bukmun umyun fahum la yarji'un. Sudah buta mata hatinya, tidak pikirannya kecuali tidak akan lagi kembali kecuali illa man atallah. Jadi Allah yang tunjuki kalau keinginan Allah gampang bayar. Abu Lahab Sayyidina Umar pagi nak bunuh Nabi, sore langsung membela Nabi. Allah muqallibal qulub ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dini. Mampu membalas hati. Cuplikan sedikit kan tadi ya. Kelima. Apa? Tadi nama. Jadi kelima dulu ya. Ini gerak itu intinya penerangan dari tiga mati tadi. Mati itu mati kecil, sedang ya. Mati kecil. Mati sedang ya kematian. Hakikatnya pindah alam dan mati yang besar tadi jangan sampai mati hati. Cak mana jasad ini kalau dah piaro, ya kaki mati gitu kan. Apalagi COVID-19 ini ya, kan disegah dan diobati, kaki akan sakit parah ujungnya kematian. Nah hati gitu begitu juga. Kalau kita tak obati dengan siram-siram rohani, dan nasihat-nasihat macam lama-lama dia kaki takutnya kronis sakit. Kalau sudah sakit ini, ya parah. Mengalami ujungnya kematian. Kalau gitu ada gejala-gejala sudah ibaratnya kalau COVID kan flu, udah baku, panas,
segera lah obatnya deh. Kalau kita nih udah gejala nak beratnya sholat itu, nak puasa itu cak beratnya. Nah ini nak apa tuh kebaikan itu agama itu beratnya. Nah, ini yang ada gejala-gejala tanda deh. Nah, segera kalau dakwah ini kan kurus. Nah, kalau manggil itu tazkiyah dulu. Tazkiyah dulu. Nah, macam-macam pengobatan. Ada yang lain dengan doa, dengan infak dan sedekah. Semoga hati kita yang tadi yang sakit diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang sakit itu dia nak makan apa beratnya. Karena lemak taekwan model apalagi sate. Akarnya itu. Tapi kalau nama sakit pahit. Pahit galau. Kalau ini ada lemak. Tak lemak. Tapi kalau sudah sembuh, jangankan taekwan model pempek yang eceran yang melani habis ada pempek bukan ada pempek yang 2000 ya, pempek yang 3000 habis kan kalau sudah sehat. Jadi kalau sudah sakit, walaupun nak cukup pempek yang 5000 tu, ada pempek yang 5000 kata 3,5 paling mahal sudah berkelas itu pun dah habis kan. Semoga seperti tadi kita akan kembali kepada bab sholat. Utama sholat atau di sini fadilah sholat, utama khusyuk dan khudu dalam sholat. Sholat yang tidak sempurna, sujud dan rukunya dan bentuk pencurian yang paling hina. Sholat judulnya yang tidak sempurna. Apa yang tidak sempurna? Sujud dan rukunya adalah bentuk pencurian yang paling hina. Kata Nabi, tahu tak kamu sebaik-baiknya pencuri? Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang mencuri dalam sholatnya. Seburuk-buruk yang mencuri ya, orang yang curi dalam sholatnya. Dalam sholatnya ada rukun, ada syarat yang harus kita tunaikan, ada ketentuan-ketentuan, atau ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi di dalam sholat. Nah, orang yang tidak memenuhi itu semua, sebagian ulama mengatakan ya, la sholat lahu, tidak ada sholat. Seperti ngomong yang tidak wudu atau tidak memenuhi syarat-syarat sholat, tidak menutup aurat, pakai sholat. Banyak terjadi kejadian anak muda semangat sholat, ya bagus dia semangat sholat dari salahnya koyak-koyak, tak salin lagi, dengkulnya kelihatan. Allahu Akbar, ini alhamdulillah sudah masuk masjid, sudah sholat. Secara hakikatnya kita syukur pada Allah, tapi secara syariatnya belum harus tunaikan dengkulnya ketika mau sholat. Jangan sampai kelihatan. Karena dalam syaratnya sholat syittul aurat, untuk aurat. Bagi laki-laki itu auratnya ma baina surah, antara dengkul dan pusar, harus tertutup minimal. Bukan berarti sholat dengan pakai baju kaos kalau pendek sudah penting tertutup sudah. Salah satu minimalnya dua itu antara aurat itu tertutup. Kalau sholat itu dengkulnya kelihatan atau mau pantatnya kelihatan. Pakai baju kaos, sama jeans, ketika dia rukuk, nah kelihatan itu belakang pantat. Karena bajunya pendek, tinggi kan, dia pakai baju celana jeans, maka ketika rukuk kelihatan pantatnya, kelihatan muridnya. Kalau bahasa kita tidak pakai sempak lagi, turun lagi, nah kelihatannya, kelihatannya. Berarti tidak memenuhi syaratnya sholat. Dia sudah ada semangat dalam sholat, alhamdulillah. Ya, syukur kan, daripada dia sudah ke masjid, masya Allah, berusaha dia sudah menuju ke kebaikan. Ini secara hakikatnya alhamdulillah dalam gerakan hatinya untuk ibadah kepada Allah SWT. Tapi secara syariat dia belum memenuhi kriteria ketentuan syarat sah sholat. Itu apa? Tadi untuk aurat dan banyak-banyak yang lain lagi. Salah satunya di sini akan dibahas tentang orang mencuri dalam sholat itu apa? Sebelum dia sunat hak sujud, rukuk dia sudah sujud, sudah berangkat idealnya. Jadi hak rukuk itu, nah tamak ninah baru dia berangkat lagi. Karena kalau cak ini sudah berangkat. Jadi belum itu belum nempel bayang ketentuan cak ini. Dia ini sudah berangkat lagi ideal. Atau sebaliknya di sujud, ukuran sujud itu kalau dalam fikih itu, kalau seandainya kita naruh ke busa
atau alga. Gabus pas gitu dong. Gabus. Gabus lagi deh. Gabus itu yang pokoknya yang pacak ini bergerak. Nah, kalau gabus kan tidak bergerak kan? Kalau gitu kan ya. Busa ya, busa kan. Nah, busa itu kalau kita tekan, itu ada tekanan. Nurun busa kan, turun ini kan. Nah, itu baru sahnya sujud itu. Baru dia boleh berangkat lagi. Tapi kalau seandainya dia sujud di busa, busa itu belum turun, dia sudah duduk. Nah, itu belum kriteria sah sujudnya. Kan kayak gitu, banyak itu busa itu sudah melendor ke bawah. Nah, baru dia boleh duduk lagi. Kalau dia baru menyentuh ke bawah, busa itu belum bergerak, dia sudah duduk lagi. Ah, kan ukurannya. Kalau papan kan tak kati ini, tak bisa tidak berubah, ya kan? Baik kalau busa itu sudah berubah, sudah ada beban yang ditanggungnya oleh busa itu dia turun, dia baru sujud tadi. Walaupun sebentar dengan ucapan subhanallah. Tapi kalau dia baru nempel ke busa itu belum ada beban, dia sudah sujud duduk lagi. Nah, itu belum memenuhi kriteria menunaikan hak sujud atau sah sujud. Nah, ini kalau dia itu termasuk orang yang mencuri dalam sholat. Sujud langsung duduk lagi kan, belum terbeban dengan busa tadi, dia sudah duduk lagi. Itu termasuk orang yang mencuri di dalam sholat atau mencuri rukuk, ya, mencuri sujud. Nah, belum sempurna rukuknya, belum sempurna sujudnya, dia sudah beratkan. Hadis tentang masalah itu, An Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'un nasi sariqatan alladhi yasriqu salatahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu salatahu? Qala la yutimu ruku'aha wala sujudaha. Qala Dabrani ini akan isinya. Artinya dari Sayyidina Abdullah bin Qatadah radhiyallahu anhu dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW sabda, seburuk-buruk pencuri ialah seorang yang mencuri sholatnya. Sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri sholatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Tadi sudah diterangkan di awal tadi oleh Ahmad Tabrani dan Ibnu Khuzaimah dan kitab Al-Hadith. Ulangi, Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk pencuri ialah seorang yang mencuri sholatnya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri sholatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis Tabrani, Ahmad Tabrani dan Ibnu Khuzaimah dan kitab Al-Hadith. Kaidah kandungan hadis di atas juga banyak disebutkan dalam beberapa hadis pertama. Hendaknya diperhatikan bahwa mencuri itu sendiri sudah merupakan perbuatan yang hina, dan orang yang mencuri akan dipandang orang yang hina. Kedua, dalam pencurian ada bentuk pencurian yang paling hina, yaitu tidak menggunakan rukuk dan sujud ketika sholat. Seperti sabda baginda Rasulullah SAW di atas, dan Abu Darda radhiyallahu mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW memandang ke langit lalu bersabda, kini waktunya ilmu akan dicabut dari dunia. Pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan baginda Nabi SAW ilmu dicabut dari dunia. Dan Ziyad radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana ilmu akan dicabut sedangkan kita masih membaca Al-Quran dan kami juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka, dan begitu juga seterusnya. Baginda Nabi SAW sabda, wahai Ziyad, dulu aku menganggapmu sebagai orang yang paham. Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah hal itu memberikan faedah kepada mereka? Dalam mendengar hadis ini, seorang murid Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu pergi kepada Sayyidina Ubaidah radhiyallahu anhu lalu membacakan hadis Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu tersebut kepadanya. Sayyidina Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, Abu Darda benar. Maukah aku beritahukan apa yang pertama kali akan dicabut dari dunia? Yang pertama kali yang akan dicabut adalah kekhusyuan dalam sholat. Dan sholat ini, sholat itu banyak. Pertama tadi harus kriteria syarat dan sahnya sholat. Apa itu sudah cukup belum? Kadang orang yang ahli fikih, orang yang ahli sholat atau ahli rukun-rukunnya, belum tentu dia bisa
rujuk dan sholat. Apa fikih sholat itu? Mulai dari bab mandi wajib. Itu puasa itu mandi wajib. Setelah itu istinja, apalagi wudu. Sudah wudu apalagi mengetahui syarat-syaratnya sahnya sholat, mengetahui rukun-rukunnya sholat, mengetahui perkara-perkara yang bisa membatalkan kita ketika sholat. Jadi kita harus hati-hati pas makan, ada sisa-sisa makanan itu kita sholat tidak sengaja ketika dalam sholat batal itu termasuk makan dalam sholat. Itulah kata itu salah satu membatalkan sholat itu makan dan sholat. Cak mana uang makan dalam sholat itu sisa-sisa makanan. Maka kalau kita makan daging, makan apa-apa disunahkan kita tuh menggosok-gosok itu minimal bersih waktu harusnya dikasih gigi. Apa di kalau itu apa istilah itu? Kalau istilah fikih itu apa? Tahlilul asnan, menyela-nyela gigi ya. Kalau kan pasti kita congkel ada tusuk-tusuk. Sunnah ada kalau tusuk gigi kalau makan daging ada siapa tusuk-tusuk. Kalau kiai kan pakai tusuk-tusuk. Makan sate, makan daging, gitu kan, makan gitu kan. Pas kita sholat, mungkin kalau tahu di belakang, itu dia nggak tahu lah. Kalau nggak tahu belajarnya, tak apa-apa ketika itu. Tapi kalau sudah tahu, boleh ya. Kali batal ya. Makan yang sisa, ketika kita sholat jangan ditelan. Kalau memang dia sampai apa batal. Sebaliknya ketika sholat main air udah di toko. Maksud minum air udah dalam sholat. Soalnya kalau uzur ya, menjadi penyakit. Ada sebagian kalau puasa itu asam lambung itu kosong kan, nggak menaik sehingga meluap sehingga ada itu ada sebagian itu belum banyak terus. Itu kan sudah lain-lain uzur nanti. Kalau mengenai bisa aja uzur telat. Makanya dalam fikih itu ada sahabat itu ketika dalam sholat meludah dan disunahkan yang dia dengan meludah dalam sholat itu meludah belah kiri. Yo kalau zaman sahabat dulu mah sholat masjidnya bukan kaca ini, tidak pakai lantai. Zaman dulu itu masjidnya langsung tanah memang, langsung pasir-pasir. Jadi sahabat itu lagi sholat biasa meludah, mulai ini di kesik-kesiknya dari kaki lah, karena memang masjid itu lantai-lantai pasir tanah. Masjid kita udah, woi marah di masjid, bukannya lantai pakai keramik, kita pakai sejadah kan. Pada zaman dulu lantainya ya biasa tanah sederhana kan, pasir. Jadi mereka sahabat itu biasa kadang dalam masjid itu bawa sendal mereka itu ditaruh dekat tiang-tiang di masjid. Ya. Nah, memang keadaan itu zaman dulu tuh. Kalau zaman sekarang ya tidak pacak pakai ke hadis itu, berudah sebelah kiri. Oh, mudah. Malah berjaya memang tak mer. Apanya kalau itu budak, kalau yang ada suku biasanya kalau yang sudah tahu dia menyiapkan kantong di tempat sholat, memang kalau ada penyakit budak belah kiri, disunahkan budak belah kiri. Jangan di kanan dan jangan di depan arah kita. Nah, cukup apa yang kita dengar tadi tentang khusyuk dan khusyuk sholat. Lagi dikit. Kita dia melihat dalam suatu masjid yang penuh dengan jamaah tidak ada seorang pun yang khusyuk dalam salatnya. Karena Uzaifah radhiyallahu anhu terkenal sebagai penyimpan rahasia Nabi SAW. Maka pertama kali akan dicabut dari dunianya adalah khusyuk di dalam salat. Sudah ini ya, sudah ada fikih, sekarang belum tentu salatnya khusyuk. Saya sudah tahu semua itu. Nah, perlu lagi sudah belajar. Tasbih lagi dengan mengiyakan. Yang boleh tasbih lagi mujahadah lagi. Bahkan kata ulama, aku pernah dapat di mana itu daerah Seragen, ada seorang kiai dia khutbah. Kata dia Nabi itu mendapatkan wahyu sholat itu apa? Ketika kata ulama al-musyahadah ba'dal mujahadah. Penyaksian itu akan menyaksikan keagungan Allah, keimanan atau hadirnya khusyuk dalam sholat itu ba'dal mujahadah, Kapan Rasulullah mendapatkan perintah wahyu sholat? Ketika dua pengalaman besar yang dia hadapi. Pertama, ketika dahsyatnya gangguan orang Quraisy ketika meninggalnya pada tahun itu namanya Amul Hazm. Tahun kesedihan paman yang meninggal dan disusul oleh istrinya. Itu istri itu ya, istri yang dulu meninggal disusul oleh paman. Pada tahun yang sama. Nah, ketika itu maka beliau gangguan berat pada orang kafir Quraisy
maka sehingga dakwah tidak bisa lagi berjalan ke gangguan dengan nyata, maka mereka hijrah. Harapan orang yang didatang itu, yang dihijrah itu atau dikunjung itu bisa menerima beliau ke Taif. Malah dengan harapan yang tadi orang pembesar itu malah di sana dapat lagi hinaan lagi, masuk lagi caci lagi, dimaki lagi. Betul-betul beliau sudah meninggal gitu kan. Kalau orang yang disayangi kan, kampung itu sudah banyak tak senang ini. Beliau hijrah harapan dengan Taif ini baca menerima Islam, membela beliau, tapi malah sebaliknya. Dia dilemparin batu, dihinakan. Nah, kapan? Ketika beliau pulang dari Taif, langsung diangkat oleh Allah ke langit. Langsung kejadian Isra wal Mi'raj, menerima waktu sholat. Ketika ba'da mujahadah beliau betul-betul ya, kemudian baru beliau Allah muliakan, diangkat ke langit, jadikan imam para malaikat, imam para nabi ya, ketika menerima wahyu sholat. Jadi kalau kita sholat itu ya memang betul-betul lagi fase-fasenya ada, tidak langsung belajar fikih bisa sholat khusyuk, betul ada fase-fasenya. Mungkin dia sudah mujahadah dalam untuk mengerjakan sholat itu rintangan yang dia hadapi lagi, atau apapun yang dia kendalanya, dia tetap sholat lagi, dia akan mendapatkan kemanisan atau kekhusyuan di dalam sholat. Allahu a'lam. Apa yang kita dengar, yang kita sampaikan, bila tak tentang kemudian dari kita, kerabat-kerabat kita dalam kampung dan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.